Baik, Ibu Bapak semuanya selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, kembali pada malam hari ini kita akan membahas topik sutta dalam kegiatan SPD yang diselenggarakan di Wihara Metta, ya, Metta Wihara Tegal. Ya. Hari ini SPD keberapa? Sudah berapa hari? Lupa ya? Oh, berarti sudah tidak menghitung hari. Ya. Baik Ibu Bapak, malam hari ini kita akan membahas tentang Withatadana Sutta. Ya, Withatadana Sutta. Ibu Bapak sudah siap mendengar sutta ini? Sudah ya? Nah, topik sutta yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Withatadana Sutta, terdapat di dalam Anguttara Nikaya, ya, kelompok 7 sutta ke-6. Sutta ini memberikan penjelasan rinci terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan kekayaan yang sesungguhnya dari sudut pandang seorang Sammasambuddha. Ya. Dikatakan ada 2 jenis kekayaan di dunia ini. Yang pertama adalah kekayaan duniawi dan ada kekayaan di atas duniawi. Nah, kekayaan duniawi ini sifatnya akan habis setelah kehidupan kita di dunia ini selesai. Ya, kekayaan duniawi itu sifatnya hanya akan bisa kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Ya. Dan begitu kita sudah tutup usia, kapan tutup usianya? Tidak tahu ya, tidak tahu. Bisa malam ini, bisa besok, bisa setelah SPD. Saya tidak menakut-nakuti, tapi itulah kenyataannya. Kita tidak pernah tahu usia kehidupan manusia itu sampai berapa lama, ya, dan potensi dalam waktu kapan kita itu tutup usia itu tidak ada jaminan. Apakah menanti menunggu usia 100 tahun, usia 80 tahun, 70 tahun, atau bahkan bisa lebih kurang dari itu. Karena saya melihat di zaman sekarang itu untuk punya usia panjang itu bukan sesuatu yang mudah ternyata Ibu Bapak. Baru usia 25 kena stroke. Usia 34 tahun kena serangan jantung. Usia 40 tahun ya sudah tutup usia. Usia 45 tahun juga sama. Nah, maka Sang Buddha mengatakan bahwa kita sebenarnya di dunia ini memang perlu 2 kekayaan ini. Bukan berarti kekayaan duniawi itu tidak perlu. Untuk hidup bahagia, untuk dikatakan kita itu tidak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan secara duniawi, kita pun juga butuh kekayaan. Tetapi ya kembali tadi saya katakan bahwa kekayaan duniawi itu sifatnya adalah terbatas. Hanya bisa kita pakai ya selama kita hidup saja. Begitu kita sudah tutup usia, yang menikmati siapa? Yang masih hidup, betul ya. Entah itu keluarga kita, anak-anak, cucu, kerabat, dan lain-lain. Itu pun kalau mereka bisa menjaga kekayaan itu. Kalau tidak bisa menjaga, ya nanti akan habis juga. Nah, maka sesibuk apapun, sebesar apapun usaha kita untuk mengumpulkan kekayaan duniawi itu, kita juga harus diajari bagaimana memiliki kekayaan di atas duniawi. Artinya ya selain kekayaan duniawi itu. Nah, oleh karena itu Sang Buddha memberikan khotbah tentang Withatadana Sutta ini. Jadi bagaimana kita menjalani hidup, ya, seseorang menjalani hidup sekalipun sebagai perumah tangga yang sudah memiliki kecukupan kekayaan duniawi, tetapi juga harus memiliki 7 kekayaan ini. Nah, kalau seseorang memiliki 7 kekayaan ini dikatakan mereka itu baru disebut orang yang tidak miskin. Tetapi sekalipun punya kekayaan duniawi,
Tetapi tidak punya 7 kekayaan ini, dikatakan beliau itu ya masih jadi orang miskin. Ya. Hidupnya tidak akan merasakan berkecukupan. Sekalipun ya hartanya itu ber-TT ya dan lain-lain. Ya. Nah, dikatakan dia tidak akan merasa cukup dan belum menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Begitu. Nah, Ibu Bapak, kembali tadi saya katakan bahwa 7 jenis kekayaan ini adalah 7 jenis kekayaan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sebenarnya sutta ini juga pernah disampaikan oleh Sang Buddha kepada yang Arya Samanera Rahula. Ya, ketika Bante Rahula itu pada saat usia 7 tahun, dikatakan Samanera pertama meminta warisan kepada Sang Buddha sebagai papanya. Ya, papa, ayah ya. Saya senang mengikuti Anda berjalan di bawah bayangan Anda membawa keteduhan, kesejukan. Nah, berilah warisan kepada saya. Saya ini adalah putra Anda. Ya. Kemudian Sang Buddha mengatakan, warisan duniawi telah Anda dapatkan, kekayaan kerajaan, istana megah, dan semua harta benda yang saya tinggalkan Anda dapatkan. Tapi kekayaan itu akan habis sebatas usia kehidupan Anda. Alangkah sangat berharganya jika saya memberikan 7 harta kekayaan ini. Maka akhirnya Samanera Rahula menerima nasihat pertama dari Sang Buddha terkait dengan 7 harta kekayaan ini. Nah, kemudian sutta ini juga diulang oleh Sang Buddha kepada para biku, ya, yang pada saat itu juga ingin menyatakan apa sebenarnya yang menjadi dasar landasan seorang samana itu dikatakan memiliki harta di atas duniawi. Walaupun hidupnya sederhana, bersahaja, tetapi apa yang dimaksudkan sebagai harta seorang samana itu. Nah, maka Sang Buddha memberikan penjelasan ini. Para biku, ada 7 jenis kekayaan. Apakah 7 ini? Yang pertama, kekayaan keyakinan atau yang disebut sebagai sada. Kedua, kekayaan perilaku bermoral atau yang disebut sebagai sila. Kemudian kekayaan rasa malu. Ini dalam konteks di sini artinya adalah hiri, rasa malu untuk berbuat, berpikir dan berucap jahat atau buruk. Dan yang keempat, kekayaan rasa takut atau yang disebut sebagai otapa. Ya, takut akan akibat dari perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Nah, lalu yang kelima, kekayaan pembelajaran atau yang disebut dalam bahasa Pali sebagai bahusaca. Bahusaca. Ya, bahusaca. Jadi memiliki pengetahuan atau pembelajaran. Nah, yang keenam adalah kekayaan kedermawanan atau yang disebut sebagai caga. Caga. Dan yang ketujuh adalah kekayaan kebijaksanaan atau yang disebut sebagai panya. Nah, kemudian sutta ini oleh Sang Buddha dijelaskan secara rinci. Yang pertama adalah kekayaan apa Ibu Bapak? Kekeyakinan atau sada. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan, dan apakah para biku kekayaan keyakinan? Di sini seorang siswa mulia memiliki keyakinan. Ia berkeyakinan pada pencerahan Sang Tathagata sebagai berikut. Sang Bagawa adalah seorang arahanta dan seterusnya yang tercerahkan, yang suci. Ini disebut sebagai kekuatan keyakinan. Nah, Ibu Bapak, sada terhadap Guru Agung Buddha, termasuk ajarannya dan juga para siswa yang merealisasi ajaran beliau, itu merupakan kekayaan pertama yang harus dimiliki ketika seseorang itu dikatakan ya ingin kokoh batinnya terhadap pengetahuan kebenaran. Ya. Jadi Sang Buddha itu bukan dewa, bukan Brahma,
bukan juga makhluk alien. Beliau itu sepenuhnya manusia. Manusia seperti kita ini. Hanya bedanya, Sang Buddha itu memiliki kualitas-kualitas, Ibu Bapak. Kualitas dari seorang Tathagata itu ada 3. Yang Ibu Bapak sering baca. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bhagavato artinya adalah beliau yang beberkah. Apa maksudnya beberkah? Beliau lahir dengan kumpulan berkah. Kumpulan berkah itu dari mana? Apakah dari alam semesta ini langsung muncul celing begitu? Nah, kumpulan berkah itu adalah timbunan kebajikan yang beliau kumpulkan sepanjang tekad beliau ingin menjadi seorang sama Sambuddha sampai menjadi Buddha. Dan dikatakan tekad itu ya dimulai dalam kurun waktu 100.000 ya, 4 asangkaya kapa dan 100.000 mahakapa ya, 4 asangkaya kapa dan 100.000 mahakapa. Sangat lama dan sangat panjang, dan beliau hanya bertekad seluruh kebajikan yang beliau lakukan, baik itu dalam praktik dana, sila ya, kemudian meta, wirya, upeka dan lain sebagainya ya, termasuk kanti, saca, aditana, panya, semua itu diaspirasikan untuk pencapaian kebudaan atau menjadi seorang sama Sambuddha. Nah, karena kualitas-kualitas bajik yang beliau kumpulkan itu, beliau lahir dengan berbagai macam berkah, yaitu perawakan yang elok, keluarga yang terhormat, serta juga kekayaan yang berlimpah. Apa yang kurang misalkan? Ibu bapak mau enggak lahir jadi manusia, kaya raya, di keluarga terhormat, elok, pinter? Wah, siapa yang tidak mau? Kalau melihat orang seperti itu, udah jadi mantu saya saja. Ya, begitu. Tunggu dulu, ya. Nah, kebaikan-kebaikan seperti itu atau berkah-berkah itu tidak datang ujuk-ujuk, bukan ciptaan orang lain. Tapi siapa yang menciptakannya? Adalah perbuatan kita sendiri, karma kita sendiri. Kita terhubung oleh karma kita sendiri. Berhubungan ya, terlahir dengan karma kita sendiri. Terlindung oleh karma kita sendiri. Nah, karena Sang Buddha adalah orang yang meyakini kualitas sebab akibat dari suatu perbuatan itu, makanya beliau berhasil ya mengumpulkan kesempurnaan kualitas-kualitas batin termasuk ucapan dan perbuatan itu, sehingga mengkondisikan beliau lahir sebagai seorang yang berberkah. Makanya beliau disebut sebagai Bhagawa atau begawan ya, dalam konteks ajaran masyarakat Hindu pada masa itu. Bhagawa artinya yang berberkah, begawan ya, kalau dalam bahasa Hindia atau bahasa Jawa kuno, begawan ya, begitu. Nah, lalu beliau memiliki kualitas yang kedua selain beberkah atau disebut sebagai Bhagavato. Kemudian kualitas yang kedua apa? Arahato. Apa artinya arahato? Yang maha suci. Kenapa dikatakan atau disebut beliau itu maha suci, Ibu Bapak? Karena batinnya telah bebas dari segala kotoran-kotoran batin. Batinnya tidak ditempeli, tidak ditunggangi, tidak dilekati oleh pengotor-pengotor batin. Makanya beliau disebut sebagai seorang arahat atau arahan atau arahato, yang artinya batinnya telah bersih, murni ya. Bersih dari apa ya? Dari kotoran batin ya.
Sudah tidak ada keserakahan, kebencian ataupun kegelapan batin. Maka dikatakan beliau sebagai seorang arahat. Sudah tuntas ya upaya beliau untuk membersihkan batin ini. Seperti itu. Lalu kualitas batin beliau yang ketiga disebut sebagai sama sambuddha. Ya, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apa artinya sama sambuddhassa? Beliau yang telah mencapai penerangan sempurna atau pencerahan oleh diri sendiri dengan usahanya sendiri. Ya. Buddha itu ada 3 jenis, Ibu Bapak. Ada sama sambuddha, ada paceka Buddha, dan ada sawaka Buddha. Nah, sama sambuddha itu memahami kebenaran, menemukan kebenaran, ya, discovering, ya. Jadi kebenaran itu sebenarnya tidak hilang, tidak istilahnya lenyap, tidak akan habis. Kebenaran ada seorang sama sambuddha ataupun tidak ada seorang sama sambuddha, kebenaran itu tetap ada. Hanya karena ada seorang sama sambuddha, maka beliau menemukan kembali kebenaran itu dengan jelas. Tidak dengan bantuan dari seorang guru. Tidak juga bantuan dari para dewa. Bukan juga wahyu. Bukan juga bantuan dari orang tuanya ataupun makhluk Brahma. Artinya beliau menjadi seorang sama sambuddha itu atau Buddha yang tercerahkan sempurna, mengerti tentang 4 kebenaran Arya atau Cattari Arya Sacani, mengerti tentang hukum sebab akibat atau paticca samuppada, mengerti tentang nibbana, mengerti tentang apa Ibu Bapak? Mengerti tentang siklus kehidupan, ya. Termasuk juga 3 corak atau ciri dari siklus kehidupan itu, yang tidak lain adalah tilakana, yang disebut sebagai anicca, dukkha, anatta. Ini diketahui, dipahami karena beliau melihat dengan kebijaksanaan. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Jadi beliau disebut sebagai sama sambuddha. Nah, kalau paceka Buddha itu lahir bisa di zaman Sang Buddha atau bisa di zaman ketika ajaran dari sama sambuddha itu mulai menurun, tidak lagi diingat. Ya. Jadi sama sambuddha itu muncul menemukan ajaran tanpa bantuan dari siapapun, tercerahkan, memahami dhamma, memahami kebenaran itu karena upayanya sendiri. Nah, tetapi kalau paceka Buddha biasanya ajaran dhamma itu masih ada atau ajaran dhamma itu sudah menurun, tetapi dia masih mengetahui dari para guru sebelumnya. Nah, kalau sawaka Buddha ini adalah para Buddha atau para arahanta yang dikatakan menjadi siswa arahat atau siswa arahanta itu karena belajar langsung dari seorang sama sambuddha. Maka disebut sebagai sawaka Buddha. Kalau tidak belajar langsung dari sama sambuddha, maka beliau juga belajar dari para siswa Buddha itu sendiri. Sehingga bisa mencapai tingkatan kesucian arahanta. Dan keyakinan ini Ibu Bapak harus kita miliki. Kenapa? Karena dhamma itu bukanlah sesuatu yang imajinatif. Kita diajarkan belajar dhamma itu justru belajar untuk hidup berdasarkan realita atau menjadi orang yang realistis. Ibu Bapak kalau mau berhasil ya berusaha. Ibu Bapak kalau mau tidak melekat ya melepas. Ibu Bapak kalau mau sehat ya jaga kesehatan atau jaga tubuhnya. Tadi siang membahas istilah kata jaga kesehatan. Ya, kesehatan tidak bisa dijaga ya, yang bisa dijaga adalah
tubuh jasmaninya supaya bisa berfungsi dengan baik, masih berfungsi dengan baik. Nah, jadi sebab akibat ini pengetahuan tentang sesuatu yang bisa dicapai dengan cara-cara yang istilahnya itu masuk akal lah ya. Masuk akal, kemudian juga bisa diketahui alasannya, sebabnya, itulah dhamma. Ya. Ibu bapak kenapa mati? Nanti kalau ditanya ya, oh ada berita duka, misalkan siapa, keluarganya siapa. Kenapa ya mati? Oh ya karena lahir. Jawabannya. Kalau masyarakat umum mungkin ketika diberi jawaban seperti itu, nggak puas. Kenapa? Pengen tahu alasan terdekatnya. Mungkin sakit kah? Mungkin karena kejadian apakah? Peristiwa apakah? Maka kita maunya mendapatkan jawaban yang terdekat. Tapi begitu diberikan jawaban yang senyatanya, kenapa kita mati? Atau kenapa orang itu mati? Ya karena lahir. Paham enggak Ibu Bapak? Kalau kita tidak lahir bisa mati enggak? Nah itu ya. Jadi peristiwa kematian itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang pasti dan wajar terjadi. Tapi untuk punya pengertian ini pasti, ini wajar terjadi, gampang atau tidak gampang Ibu Bapak? Kenapa tidak gampang? Karena kita terlalu sering membangun persepsi kita atau dibangun persepsi kita dengan pandangan-pandangan umumnya di masyarakat yang terkadang pandangan itu belum selaras atau tidak selaras dengan dhamma atau ajaran kebenaran. Nah begitu kita diberitahu kenapa ya mati? Ya karena lahir. Ya begitu sudah tahu kenapa mati? Ya karena lahir. Akhirnya kita tahu, ngerti. Berarti orang yang lahir itu memang punya potensi mati. Kapan? Ya, nggak tahu. Dengan cara apa? Nggak tahu juga. Ya, nah itu masing-masing orang beda-beda sesuai dengan potensi perbuatan, pikiran dan ucapannya masing-masing. Dan ini dilihat jelas oleh Sang Buddha. Maka Sang Buddha mengetahui bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah anicca. Kehidupan ini sebenarnya adalah dukkha. Kehidupan ini sebenarnya adalah anatta. Kehidupan ini sebenarnya adalah paticca samuppada. Kehidupan ini sebenarnya adalah tatata. Apa itu tatata? Ya begitu-begitu saja. Muter. Lahir di sini, mati di sini, lahir lagi di sana, mati di sana, lahir lagi di situ, mati di situ. Terus begitu, terus berputar. Nah kemudian kalau manusia tidak menyadari itu, dia akan berada pada siklus yang tiada habisnya. Nah maka dharma itu dikatakan atau dhamma ajaran Sang Buddha itu diketahui untuk membantu makhluk-makhluk agar segera terbebas dari dukkha. Tapi kenyataannya Ibu Bapak masih senang berada pada dukkha. Ya. Betul tidak? Iya. Masih melekati dukkha, bukan melekati sukha. Ya. Melekati sesuatu yang terkena dukkha. Ya, bukan sebaliknya. Gitu. Nah, dukkha yang dimaksud di sini mungkin Ibu Bapak berpikir bahwa dukkha itu terkait dengan apa itu penderitaan secara perasaan. Bisa dikatakan ya kalau kita sedih baru itu disebut dukkha. Kecewa baru disebut dukkha. Kemudian berpisah dengan yang dicintai itu disebut dukkha. Berkumpul dengan yang tidak dicintai itu baru disebut dukkha. Putus asa disebut dukkha. Tidak tercapai keinginannya disebut dukkha. Padahal dalam konteks dharma, kenapa Sang Buddha mengatakan sabe sangkara dukkha? Segala bentukan adalah dukkha. Meja ini bentukan tidak? Bentukan. Bentukan dari apa? Dari kaca, dari kayu, dari plastik, dan lain sebagainya.
Jadi media ini pun juga mengalami duka, tapi bukan duka perasaan Ibu Bapak, bukan duka secara wedana. Duka yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang tidak bisa ditahan perubahannya, itulah duka. Segala sesuatu yang terkena anicca, itulah duka. Begitu. Nah, jadi ya benda ini juga mengalami duka, tapi bukan duka dalam konteks perasaan batiniah. Ya dipukul dia nggak akan teriak, aduh, tidak seperti ibu bapak. Atau sakit, begitu. Tidak akan berteriak begitu. Yang berteriak kan malah ibu bapak ya. Kalau pukul tembok, aduh ternyata sakit. Ya, begitu. Yang menderita kita, padahal tembok ini juga mengalami duka, tapi dukanya bukan duka wedana, karena dia ini adalah benda mati atau disebut sebagai material padat. Sementara manusia karena ada winyana, ada batin, maka perasaan muncul, ya, wedana muncul, ingatan muncul, sanya, sangkara muncul, ya, tubuh jasmani ada. Nah, karena kondisi itu, maka manusia itu ketika mengalami duka bisa berteriak, ya, sakit, sedih, menangis, memunculkan ratap tangis, begitu. Nah, ini karena potensi begitu kita lahir selalu terhimpit oleh duka. Dan dikatakan secara dhamma, duka yang kita alami itu tidak terjeda, Ibu Bapak. Tidak ada jedanya. Satu muncul, lenyap, muncul lagi, muncul, lenyap, muncul lagi, begitu. Dan akan terus-menerus begitu. Kita seolah-olah di sini duduk diam. Duduk diam, kayak santai aja gitu, nggak sakit, nggak apa. Tapi sebenarnya kita ini sedang dirundung, dihimpit oleh duka. Kenapa kita tidak mengeluh sakit begitu? Karena kita masih tahan. Begitu ibu bapak duduk terus tanpa berubah posisinya 10 jam di tempat ini, nah baru komplain nanti. Kok lama sekali ya Sila ini ceramahnya ya, gitu. Baru komplain. Kenapa? Di situ batas rasa tahan kita itu terlewati. Jadi manusia baru mengalami duka secara fisik, ya, dan dirasakan secara batiniah, direspon, karena tidak tahan dengan rasa sakit itu. Kita kelihatannya biasa-biasa aja, bisa ke sana, ke sini, ke pasar, ke kantor, bekerja, masak, dan lain-lain. Tapi begitu ada berapa miligram lemak menyumbat ya, pembuluh darah kita, tiba-tiba kok nyeri ya di sebelah dada kiri saya ya, pingsan, udah nggak balik lagi. Ya, itulah duka. Duka jasmani yang tidak kita lihat secara kasat mata, yang tidak bisa ditahan perubahannya. Itulah yang dimaksud dengan duka. Dan apakah ini hanya terjadi pada satu orang? Tidak. Sang Buddha pun, beliau pun juga masih mengalami duka, terkena duka secara fisik. Tetapi batinnya tidak lagi menderita. Makanya ada istilah kata, ada duka tetapi jangan menderita. Any suffer but not suffering. Ya, begitu. Jadi ada duka, ada penderitaan, tapi jangan menderita. Oh, itu tidak mudah. Filosofi kata-kata sederhana, tapi itu tidak mudah. Duka itu ya ada, begitu kita lahir pasti akan ada duka, sampai mati. Sampai mati, itu masih ada duka. Tapi bagaimana batin itu supaya tidak menderita, sekalipun kehidupan kita ini dirundung oleh duka, itu butuh dhamma ajaran Sang Buddha. Butuh wisdom, butuh memahami kebenaran. Begitu. Nah, maka keyakinan ini harus kita tumbuhkan, Ibu Bapak. Banyak orang yang menggantungkan, bahkan berpikir kebahagiaannya itu didapatkan dari luar diri. Contoh, ketika dia tidak punya teman, beranggapan ketika ada teman dia bahagia. Padahal
Yang menyebabkan dia merasa bahagia ketika ada teman itu apa? Keinginannya, persepsinya dia. Hanya saja banyak orang tidak menyadari hal itu. Kita hanya dipermainkan oleh persepsi-persepsi. Ada teman dan tidak, ya nanti akan ada potensi perubahan. Kalau teman kita yang tidak berubah, kita yang berubah. Atau sebaliknya. Kalau kita tidak berubah, ya teman kita yang berubah. Dan apakah begitu punya teman tidak akan menderita? Oh, kalau persepsi kita berpikirnya bahagia karena saya punya teman, ya akan menderita juga. Bahagia karena saya punya rumah 10 misalkan, ya nanti begitu tidak punya rumah 10 atau belum punya rumah 10, masih haus dia. Masih tidak bahagia dia. Bahagia kalau punya mobil misalkan, kalau punya apa misalkan. Nah itu artinya kebahagiaan yang disandarkan pada hal-hal di luar diri. Bahagia kalau punya anak. Kan ada menikah misalkan, bahagia kalau punya anak. Begitu menikah, lama tidak punya anak, endingnya apa? Kecewa. Kecewa itu bahagia atau menderita? Nah, sudah tercapai punya anak, tapi anaknya nggak sesuai ekspektasi. Pengennya anak laki-laki, yang lahir anak perempuan. Sudah sesuai ekspektasi anak laki-laki, tapi lahirnya misalkan cacat. Lahirnya menjadi anak berkebutuhan khusus misalkan, nggak sesuai ekspektasi lagi. Ya. Dan setiap momen kehidupan kita selalu dihadapkan oleh keinginan-keinginan, harapan-harapan yang kebanyakan itu disandarkan pada sesuatu di luar diri kita. Jarang orang mengatakan kebahagiaan itu muncul ketika saya melepas. Jarang. Ketika batin sudah pada level itu, sebenarnya dhamma itu sudah muncul dalam batin kita, Ibu Bapak. Tapi kalau kebahagiaan kita selalu diidentikan dengan sesuatu di luar diri kita, bukan di dalam diri kita, nah itu akan membawa pada penderitaan. Bahagia kalau ada HP, begitu HP-nya diambil, ya, ini yang biasanya yang muda-muda ini, oh bukan yang muda-muda aja ya, yang tua-tua juga ya. Nah, begitu sudah tidak bawa HP, 1 jam aja selama dengarkan dhamma, kayaknya kok tangannya gatel sekali ya, kok kayaknya ada sesuatu yang kurang ya, gitu. Ya, nah ini karena kita punya kebiasaan kecenderungan itu, Ibu Bapak. Nah ini dhamma. Sang Buddha mengatakan bahwa duka ada, sebab duka itu apa? Keinginan, kegandrungan kita, ya, kemelekatan kita. Ya, yang tidak lain, kemelekatan itu sumbernya dari mana? Dari tubuh, dari perasaan, dari bentuk-bentuk pikiran, dari ingatan, dari segala pengetahuan kita. Dari tubuh bisa menderita enggak, Ibu Bapak? Kenapa menderitanya? Sakit. Bukan hanya sakit. Ibu Bapak pernah menyenangi atau membenci tubuh sendiri? Sering, bukan pernah. Ya. Contoh sederhananya apa? Lemak. Waktu masih usia muda 17 tahun ya, dagingnya belum agak tebel-tebel. Ya saya nggak bilang gemuk ya, agak tebel sedikit dagingnya. Nah kemudian begitu sudah bertambah usia karena metabolisme tubuh itu menurun, geraknya kurang, olahraga jarang, ya, makannya terus, ya, akhirnya pelan-pelan lemaknya nambah, ya, dagingnya nambah, agak tebel sedikit, ya. Lihat fotonya 17 tahun yang lalu, wah, ya, kok saya dulu begini, sekarang kok beda ya, gitu. Ya. Jadi kadang itu memang manusia beda-beda.
Beberapa waktu lalu itu saya dikirimi foto sama ponakan saya. Waktu dia masih 3 tahun, foto dengan saya. Kemudian foto lagi, ngajak foto lagi sekarang, di-share. Loh, kok malah anti, panggilnya anti sila katanya. Anti kok malah lebih itu ya, lebih mudah sekarang ya. Oh itu gara-gara kamu edit pakai HP itu, saya bilang begitu. Nah akhirnya kita bisa melihat kenapa kita itu bisa menyenangi atau tidak menyenangi tubuh sendiri. Ya. Dan ketika kita itu istilahnya menjadi tidak senang. Oh ya, baik. Iya, tidak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Nah, inilah duka. Ya. Punya sesuatu, endingnya apa? Duka. Ya. Itu tubuh jasmani orang lain ya, Ibu Bapak, yang kita persepsikan sebagai anak, pasangan, bisa saja orang tua dan lain-lain. Nah, itu juga sebab penderitaan, kekhawatiran. Begitu anaknya sakit, langsung. Ini contoh nyata loh, ya. Nah, lalu tubuh sendiri juga sama. Tubuh sendiri juga begitu. Ada perubahan yang tidak bisa ditahan, juga membawa pada sebab penderitaan. Ya. Jadi berubah sedikit saja, ya, menimbulkan kekhawatiran. Apa misalkan, pasangannya lebih menyukai orang dengan warna kulit yang seperti ini. Begitu kulitnya warnanya berubah sedikit saja, sudah khawatir, sudah muncul ketakutan, sudah muncul rasa tidak nyaman, pembandingan. Menderita tidak itu? Atau sebaliknya, misalkan daging di hidungnya itu agak tinggi 1 mili sedikit saja, ya. Saya tidak bilang hidungnya mancung, daging di hidungnya agak tinggi sedikit, ya. Nah kemudian ngaca, wah ternyata baru dia punya persepsi hidung saya mancung ya, begitu. Ya. Begitu lihat ada orang yang hidungnya lebih mancung, kok dia kayaknya lebih mancung ya. Mestinya hidung saya ditambah lagi 1 senti lagi nih, gitu. Ya, operasi. Nah, kapan hari ada berita viral itu bahkan. Karena operasi plastik malah akhirnya gagal. Sampai menimbulkan kerusakan saraf. Ya, kerusakan saraf. Dan malah bukannya ekspektasinya pengen jadi cantik, malah akhirnya menderita. Ya, menderita. Ya, sampai mengalami tremor, dikira kesurupan Ibu Bapak. Ya, inilah fenomena di masyarakat hanya karena masalah tubuh saja sudah membawa efek duka itu dengan bervariasi macamnya. Bervariasi gejalanya dan bentuknya. Ini baru bicara tentang keyakinan pada dharma ya. Begitu. Belum lagi urusan perasaan. Perasaan yang berubah itu penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan. Kita pengennya perasaan itu sama terus gitu ya. Kalau remaja ini saya sering mencontohkan orang sedang falling in love, ya. Sedang jatuh cinta begitu. Waktu masih muda itu seneng-senengnya, tapi begitu tahu apa itu cinta, cinta itu ilusi, ya. Cinta itu adalah ilusi batin yang muncul karena persepsi dari kontak indera kita terhadap sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Loh, iya kasihlah. Loh iya, beneran. Ya. Itu cara pandang dalam pendekatan psikologis. Saking orang itu nggak bisa mengatakan itu perasaan bahagia itu sebagai efek dari proses panca indria atau 6 indria kita itu terhadap sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, yang kita senangi, maka singkatnya orang menyebutnya itu sebagai cinta. Ya, itu. Nah ini remaja harus tahu biar tidak mudah ya, salah memahami cinta. Ya, nih ya. Jadi kita
terkadang ya ditipu oleh pikiran kita sendiri karena salah mempersepsikan sesuatu. Ya, ini urusan perasaan, urusan persepsi, urusan ingatan, urusan apa yang kita kenali, ketahui, semuanya bisa berubah dan itu menjadi sumber penderitaan. Dan ini adalah dhamma, urusan Cattari Arya Sacani. Kalau orang salah mengingini sesuatu akan ada duka. Ya. Kemudian duka itu ternyata bisa lenyap, bisa padam. Ya. Ketika seseorang bisa merealisasi yaitu nibbana, yaitu padamnya tanha. Itu nama lain dari nibbana, padamnya tanha. Bagaimana caranya? Caranya dikasih jalan. Satu, unsurnya ada 8 jalan itu. Ya punya pandangan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan, mata pencaharian benar, dan lain-lain. Mata pencaharian benar tahu ya Ibu Bapak ya? Tahu. Apa itu? Pokoknya yang di luar 5 mata pencarian salah. Bukan. Ya. Kita kan taunya mata pencarian benar itu pokoknya di luar mata pencarian yang salah. Berpikir kalau pokoknya tidak menjual makhluk hidup, tidak menjual racun, tidak menjual senjata, ya, obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, itu dianggap mata pencarian kita adalah mata pencarian benar. Oke. Dia profesinya bukan dari 5 itu. Contohnya dokter saja. Tapi kalau dia menjadi dokter, kemudian dokternya ini menipu, apakah profesi dokternya menjadi mata pencarian benar? Nah, ya. Jadi semua mata pencarian kita itu bisa berpotensi menjadi mata pencarian benar atau mata pencarian salah, itu bergantung 2 aspek di atasnya, yaitu ucapan dan perbuatannya. Kalau ucapan itu benar, perbuatannya itu benar, pasti mata pencariannya benar. Tapi kalau ucapannya salah, perbuatannya salah, pasti mata pencariannya menjadi mata pencarian yang salah, Ibu Bapak. Dan ini nggak bisa dipisahkan. Atangika Arya Magga itu adalah salah satu bagian yang dirangkum menjadi cara hidup kita supaya selaras dengan Dharma. Begitu. Daya upaya benar, samadhi benar, ya, kemudian pengingatan yang benar sama sati. Itu semua menjadi satu kesatuan dalam upaya menjalani hidup itu selaras dengan Dhamma. Dan setelah Sang Buddha mengajarkan itu, apakah ada orang yang memahami? Ada. Setelah memahami, benarkah dia sudah merealisasi? Benar. Dan ketika menjalankan apa yang Sang Buddha ajarkan itu, Dharma itu, akhirnya beliau batinnya terbebas dari penderitaan. Dan artinya ajaran itu tidak hanya dimonopoli oleh Sang Buddha sendiri. Bisa direalisasi oleh mereka yang menjalankan, yang melaksanakan. Dhamma itu hanya bisa melindungi pada diri mereka yang melaksanakan Dhamma itu. Ya, Dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakan Dhamma. Dhamma hawe rakati Dhamma cari. Ya, nah itu adalah keyakinan kita pada Dharma. Keyakinan kita juga pada Sangga bahwa ada orang yang telah merealisasi Dhamma di dunia ini, manusia juga. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, seseorang yang punya dasar sada ini, akhirnya dia akan berpikir optimis, bukan pesimis. Banyak orang berkata bahwa ketika mengenal Dhamma, pikirannya akan menjadi pesimis. Apa-apa dilihat dari duka, menderita, begitu. Tidak. Justru ketika seseorang punya sada, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga itu, membangkitkan semangat, menumbuhkan semangat di dalam dirinya, yaitu semangat untuk membantu atau menolong diri sendiri dengan tidak bergantung pada hal di luar diri.
Ya. Tadi waktu perjalanan sepulang dari rumah duka, setelah makan siang ya, Bunda Pranoto, ada enggak Bunda Pranoto ini? Oh, tidak datang ya. Beliau bilang, saya ini hidupnya sudah sendiri loh Sila, janda begitu. Ya, iya. Saya hanya menanggapi, ya itu siklus kehidupan. Manusia lahir juga sendiri, sementara, nanti mau bersama sementara juga, punya pasangan, punya orang tua, dari satu menjadi dua, dari dua punya pasangan, punya anak, dua bisa menjadi empat, empat menjadi 5 dan lain sebagainya. Tapi nanti anak-anaknya sudah besar, punya keluarga sendiri, akhirnya tinggal 2 lagi. 2, salah satunya pergi, akhirnya sendiri lagi. Ya itulah siklus kehidupan. Jadi ujung-ujungnya apa? Iya, sendirilah lagi, ya. Mau bersama, mau sendiri, ujung-ujungnya juga sendiri lagi. Ya. Begitu. Jadi sama saja. Terus kita membangun kebersamaan itu tujuannya apa? Kalau Bante Keminda ya, saya mengutip kata-kata beliau. Pernikahan itu adalah ya kesepakatan untuk hidup bersama. Kesepakatan 2 orang untuk hidup bersama, memecahkan masalah bersama, yang sebenarnya masalah itu tidak akan ada kalau tidak menikah. Coba renungkan Ibu Bapak. Kesepakatan 2 orang untuk hidup bersama, memecahkan masalah bersama, yang sebenarnya masalah itu tidak ada kalau tidak menikah. Iya, contoh gini, contoh ya. Masalah pecahkan sendiri. Kalau hidup single kan kesepakatan untuk hidup sendiri, memecahkan masalah sendiri, ya masalahnya muncul sendiri juga. Ya begitu. Nah itu masalah rumah tangga begitu. Katanya masalah rumah tangga udah menikah masalah dengan mertuanya. Lah kalau nggak menikah kan nggak punya mertua. Nanti begitu sudah berapa tahun masalah sama kakak ipar, adik ipar. Lah kalau nggak menikah kan nggak punya kakak ipar, adik ipar. Nanti beberapa tahun punya anak, masalah lagi, beli keperluan anak. Kalau nggak menikah kan nggak punya anak. Mikirin rumah, maunya hidup bersama, dan lain-lain. Sudah gede mikirin pendidikan anak. Ya. Nah kalau nggak menikah kan juga nggak harus mikirin itu. Nah itu, manusia itu cari masalahnya sendiri, tapi bingung sendiri juga memecahkan masalahnya. Ya. Begitu sudah mentok, istilahnya tidak bisa memecahkan sendiri, baru minta bantuan orang lain lagi. Pergilah ke psikiater, pergilah kemana. Ini bagaimana saya nggak bisa memecahkan masalah saya. Walaupun punya suami, walaupun punya istri, tapi istri dan suami tidak bisa saling membantu sama lain. Ya ujung-ujungnya apa? Cari masalah sendiri. Begitu. Ada orang yang sudah menikah Ibu Bapak. Ini kisah nyata. Kemudian suaminya meninggal. Ya. Sudah usianya ya tengah baya juga. Kemudian berpikir, ya sudahlah saya rasanya mau menikah lagi. Dia berharap suaminya nanti bisa menafkahi dia secara materi, mungkin juga secara kebutuhan psikologis dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Setelah 1 bulan ya, 1 bulan pernikahannya, yang kedua, suaminya ini kena stroke. Iya. Nah itu. Suaminya kena stroke. Yang awalnya ekspektasinya suaminya biar membantu materi, ya memenuhi
kebutuhan psikologisnya dia. Ending-endingnya malah dia yang merawatnya. Nah, nah itu namanya cari masalah baru, begitu, mencari masalah baru. Nah, jadi kita hidup di dunia ini, duka itu sangat rentan, ya, rentan. Nah, ini kisah-kisah nyata di masyarakat, Ibu Bapak. Ya, cerita ini. Saya tidak usah sebutkan namanya, tapi kalau ada ya saya tidak sengaja menyinggung, ya. Tidak bermaksud menyinggung, ya, tidak bermaksud menyinggung. Tapi itulah fenomena. Penderitaan itu bisa datang, yang dikatakan kehidupan ini di luar prediksi, unpredictable, ya. Di luar prediksi kita. Kita punya prediksi apa, tapi bisa meleset. Pengennya hidup sampai tua, tapi ternyata di pertengahan jalan harus berpisah. Ini duka. Nah, jadi keyakinan kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu ternyata menjadikan salah satu harta yang sangat penting, Ibu Bapak. Penting sekali. Kalau kita itu tidak punya sada terhadap Dhamma, ya, kita menjadi orang yang bingung, bimbang menjalani kehidupan ini. Tapi kalau kita itu punya sada terhadap Dhamma, tahu masalah itu datang seperti ini, solusinya nggak usah tanya orang lain. Solusinya itu akan dipecahkan secara Dhamma. Ya. Ujung-ujungnya apa sih praktik Dhamma itu? Melepas, Ibu Bapak. Mau belajar dari A, B, C, D, 4 kebenaran Arya, Paticca Samuppada, ujung-ujungnya kita dilatih untuk belajar melepas. Itu latihan praktik Dhamma itu. Nah, di sini. Nah, kalau kita itu punya keyakinan terhadap Dhamma itu, hidup kita menjadi simple. Kita menerima ada potensi lo nanti melepas. Kita harus punya prediksi itu. Menerima sesuatu, ini nanti harus saya lepas. Lepasnya dengan cara apa? Dengan cara yang bijaksana, supaya kita tidak menderita. Tapi kalau hanya menerima, menganggap ini akan seterusnya, kita pakai ini, kecewa, nanti itu, kecewa lagi. Nah, ini nanti tidak membawa pada manfaat. Begitu kita terima, kita harus berpikir melepas untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini penting. Ya. Sada, lanjut ya Ibu Bapak. Baik. Yang kedua, kekayaan yang kedua disebut sebagai moralitas atau sila. Ya. Di sini Sang Buddha menyatakan, dan apakah kekayaan perilaku bermoral itu? Di sini seorang siswa mulia menghindari membunuh, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari hubungan seksual yang salah, menghindari berbohong, menghindari minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Ini disebut sebagai kekayaan perilaku bermoral. Ya. Ada satu penjelasan di sutta lain, Ibu Bapak. Sang Buddha menekankan, di dunia ini ada hal yang semakin lama, semakin dirawat, semakin membawa pada keindahan, semakin membawa pada kemuliaan. Apa itu? Sila. Kalau rata-rata benda di dunia ini semakin lama semakin usang tidak, Ibu Bapak? Semakin usang, semakin tidak elok, semakin tidak menarik. Tapi kalau orang punya sila yang baik, perilakunya baik, ya, semakin itu dirawat, semakin itu dilakukan dalam waktu yang lama, nah itu membawa pada keelokan. Ya. Dikatakan perhiasan yang terunggul di dunia ini adalah sila. Perhiasan yang terunggul adalah sila. Ibu Bapak nggak usah pakai berlian harga ratusan juta. Ya. Ibu Bapak pakai berlian itu, tapi berliannya hasil curian, tidak indah. Tetap kelihatan tidak elok. Tapi walaupun Ibu Bapak itu cuma pakai batu sederhana, ya, 1 gram aja, tapi punya sila yang baik, perilakunya baik, atau bahkan tidak pakai perhiasan apapun, ya, menjaga moralitasnya, tutur katanya baik, perilakunya baik. Nah, itu akan membawa pada keelokan, Ibu Bapak. Nah, ini dikatakan bahwa moralitas itu juga kekayaan. Jadi sekalipun Ibu Bapak tidak punya berlian, emas, berapa batang emas, tidak apa-apa.
tapi milikilah sila yang baik. Ya, milikilah sila yang baik. Nah, sila ini membawa pada kekayaan bukan hanya duniawi, tetapi juga nantinya di atas duniawi. Kenapa bisa lahir di keluarga terhormat? Keluarga yang dihargai, keluarga yang dihormati, itu karena pada masa kehidupan lampaunya, dia punya sila yang baik. Jadi tidak ujung-ujung orang itu lahir di keluarganya presiden, maaf ya, atau di keluarganya apa, yang dihormati banyak orang, yang disegani oleh banyak orang. Itu karena kekuatan dari perilakunya juga. Sifat baik yang dikembangkan ya pada masa kehidupannya, yaitu salah satunya karena praktik moralitas. Ya. Diingat-ingat ya, sila semakin lama dipraktikkan, semakin dirawat, itu akan membawa keindahan, keelokan. Termasuk rasa hormat. Ya, rasa hormat, begitu. Nah, ini manfaat dari sila. Maka ya seseorang, walaupun kita sebagai perumah tangga ataupun mereka yang meninggalkan kehidupan rumah tangga, ya, maka ya setidaknya menjaga 5 sila itu, dirawat. Sila itu dirawat. Ya, bukan hanya merawat tubuh saja, tapi juga ucapan dan perbuatan kita juga perlu dirawat, ya, supaya terjaga moralitasnya. Nah, kemudian yang ketiga, rasa malu atau yang disebut sebagai hiri. Dan apakah kekayaan rasa malu itu? Di sini seorang siswa mulia memiliki rasa malu. Ia malu terhadap perbuatan buruk melalui jasmani, melalui ucapan, dan melalui pikiran. Ia malu dalam memperoleh kualitas-kualitas tidak bermanfaat yang buruk. Ini disebut sebagai kekuatan rasa malu. Ya. Nah, mungkin ibu bapak di masyarakat mengerti bahwa hiri itu hanya diterjemahkan sebagai malu berbuat jahat atau malu berbuat buruk. Tetapi dalam konteks penjelasan dari Sang Buddha sebenarnya bukan hanya perbuatan buruk saja. Tapi bahkan ketika kita berpikir jahat, berpikir buruk, itu kita harus punya rasa malu gitu. Bukan malu karena dicela orang lain, tapi dicela oleh diri sendiri. Contohnya kita berpikir punya niat jahat. Kemarin kan kita bicara tentang masalah kemarahan ya. Level pikiran manusia itu dasarnya akarnya adalah dosa. Dosa ini artinya kebencian. Kemudian naik sedikit, levelnya adalah biapada. Karena kebencian itu muncul niat buruk, niat jahat, niat mau melukai, niat mau memusuhi, niat mau menyakiti, ya. Bahkan sampai niat mau membunuh. Itu disebut sebagai biapada, yang akarnya adalah kebencian atau ketidaksenangan. Nah, kemudian levelnya naik menjadi memusuhi, yang disebut sebagai patiga. Kemarin saya menjelaskan, kita itu sebenarnya nggak punya musuh. Betul ya? Tapi kita punya musuh kalau pikiran kita penuh dengan rasa permusuhan. Jadi yang menyebabkan kita bisa punya musuh itu karena pikiran kita memusuhi. Tapi kalau pikiran kita itu tidak memusuhi, tidak ada patiga ini, sebenarnya nggak ada musuh tuh. Enjoy saja. Ya. Tapi karena ada patiga ini dalam batin kita, maka kita seolah-olah akan membenci orang itu, memusuhi orang itu. Ya. Tapi kalau tidak ada patiga itu, sebenarnya kita nggak ada musuh. Sama sekali tidak ada musuh. Ya. Musuh utama kita ini justru sebenarnya adalah kotoran batin sendiri, niat jahat, niat buruk kita. Nah, orang yang punya hiri, ini bahkan ketika muncul kebencian saja, dia harus punya langsung rasa malu. Apalagi sampai muncul niatan buruk. Apalagi muncul pikiran memusuhi orang itu. Ya. Kita boleh tidak berasosiasi tapi jangan memusuhi. Boleh tidak berkomunikasi tapi jangan memusuhi. Setidaknya berpisah itu atau tidak berkomunikasi itu tujuannya untuk berhenti menimbulkan kebencian, rasa saling menyakiti, rasa saling memusuhi. Ya. Nah, kalau kita tahu ini Ibu Bapak, bahkan ketika punya rencana mau marah, kita harusnya malu. Ibu Bapak pernah enggak mau marah tapi merencanakan dulu?
Pernah lah. Pernah ngambek enggak ibu-ibu? Hah? Sering? Nah, nih ya. Ngambek itu kenapa? Ngambek misalkan gini, nggak mau bicara, tiba-tiba diem. Nanti ya suami pulang, saya nggak akan menyapa dia. Itu dalam pikiran, ya. Nanti saya nggak akan menyapa dia. Makanan tidak saya siapkan. Ya kalau Pak Gunawan nggak disiapkan, masak sendiri ya. Ya begitu. Makanan tidak saya siapkan. Pakaian juga tidak saya siapkan, misalkan begitu. Rumah biarkan saja berantakan. Itu di pikiran kita. Itu pikiran baik atau pikiran buruk Ibu Bapak? Nah, dengan sebab supaya tahu kita sedang ngambek. Padahal itu pikiran yang buruk. Itulah rencana pikiran namanya. Pikiran merencanakan sesuatu. Ini bukan urusan rencana membuat kasus kejahatan loh, belum. Baru rencana melakukan tindakan buruk. Dengan istilahnya silent treatment. Ngambek. Ya. Nah ini adalah biapada Ibu Bapak. Apalagi sudah benar-benar gak mau nyapa. Memusuhi. Nah itu namanya patiga. Ya. Niat levelnya naik lagi menjadi koda. Koda artinya marah. Naik lagi jadi konflik, namanya agata. Itulah nanti sebab peperangan. Dari perang 2 orang menjadi perang 2 negara, menjadi perang dunia. Itu dari situ Ibu Bapak. Kalau kita tidak menyadari pikiran kita, tidak punya rasa malu, hiri, ya, dalam artian malu ketika muncul pikiran buruk ini. Karena pikiran buruk ini sebenarnya membawa pada penderitaan diri saya sendiri. Ya. Malunya bukan karena, oh pikiran saya dilihat Sang Buddha, tidak. Pikiran saya dilihat para dewa, pikiran saya dibaca oleh orang yang tahu pikiran kita. Itu masih dalam aspek luar. Tapi malu ketika kita berpikir seperti itu. Hiri ini luar biasa Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak bisa mengembangkan satu faktor ini, dikatakan hiri, itu menjadi orang yang sangat baik sekali. Baik sekali orang itu. Ya. Kebencian, memusuhi itu sudah tidak ada. Niatan-niatan jahat. Berpikir tentang keserakahan, berpikir untuk mau mengambil milik orang lain yang bukan miliknya, itu tidak ada. Malu berpikir seperti itu. Ini urusan pikiran saja. Bahkan ketika nanti mengucapkan kata-kata kasar kepada orang lain, dia pun juga akan berpikir malu mengucapkan kata-kata itu. Mau berbuat jahat, apalagi malu kalau berbuat jahat seperti itu. Ya, begitu. Jadi hiri ini bukan konteksnya hanya dalam ruang lingkup perbuatan saja. Tetapi ketika ada pikiran buruk, pikiran jahat, kita juga harus punya rasa malu Ibu Bapak. Jika kita mengembangkan pikiran itu. Bahkan ketika kita sadar, tidak dalam kelengahan, ketika muncul pikiran buruk itu saja, kita pun juga harus memunculkan hiri. Rasa malu itu. Nah ini adalah kekayaan yang ketiga. Ya. Nah selanjutnya adalah kekayaan yang keempat, yaitu otapa, rasa takut akan akibat. Dan apakah kekayaan rasa takut di sini? Seorang siswa mulia memiliki rasa takut terhadap perbuatan salah. Ia takut terhadap perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan dan pikiran. Ia takut dalam memperoleh kualitas-kualitas tidak bermanfaat yang buruk. Ini adalah kekayaan rasa takut. Ya. Jadi setelah kita itu punya hiri, ya, punya hiri dalam artian punya rasa malu tadi, level kualitas batinnya meningkat menjadi otapa. Jadi bukan hanya rasa malu, tapi ada akibat. Ketika kita berpikir seperti ini ada akibatnya. Ketika kita berucap seperti ini ada akibatnya. Ketika kita berbuat seperti ini juga ada akibatnya.
Nah, kalau perbuatan, ucapan, dan pikiran itu dilandasi dengan keburukan, akibatnya juga keburukan, Ibu Bapak. Kemarin saya cerita, lahir di alam dewa itu mudah atau tidak mudah, Ibu Bapak? Perbuatannya sih simple-simple. Saya katakan kemarin itu ada yang berdana alas duduk, menyiapkan tempat duduk, kemudian berdana air minum, berdana tusuk gigi, berdana pelita. Itu bisa mengkondisikan lahir di alam dewa. Tapi tunggu dulu. Ya. Berbuat baiknya itu bukan masalah bendanya yang diberikan, tetapi karena kualitas batinnya. Menata kursi dengan cinta kasih. Oh, semoga orang yang nanti datang duduk dengan nyaman. Saya rapikan dulu tempatnya dan lain-lain. Saya sediakan dulu minumannya. Kalau haus bisa minum. Ya. Nah, ini pikiran para dewa itu. Tapi kalau menata kursi misalkan sambil srak-srek atau bikin minum, ini masih harus misalkan begitu ya. Gulanya habis, apa-apanya habis, nggak mau beli ya, sewot begitu. Nah, itu bukan pikiran para dewa. Ya. Tapi ketika orang lahir di alam peta, perlu diajarin nggak Ibu Bapak lahir di alam peta itu? Lahir di alam peta nggak usah diajari, udah pinter semua. Ya. Kenapa? Karena untuk berpikir buruk, berucap buruk, berbuat buruk, kita itu nggak perlu dididik, nggak perlu diajari. Itu udah sifat alaminya, kotoran batin. Ya. Contohnya, lahir di alam peta itu mudah Ibu Bapak, berkata kasar aja. Sampai ada jenis peta itu yang mulutnya bau. Ada yang mulutnya seperti jarum. Karena dia pernah memiliki ucapan-ucapan yang mencaci, memaki dengan dasar pikiran yang buruk. Begitu. Nah, maka ketika seseorang tidak punya rasa takut akan akibat perbuatan yang dia lakukan atau ucapan yang disampaikan, bahkan juga pemikiran yang muncul dalam batinnya. Nah, ini itu akan sangat membahayakan. Dan manfaat-manfaat yang semestinya berkembang menjadi tidak ada. Manfaat-manfaat yang semestinya muncul, tumbuh dalam dirinya menjadi lenyap. Karena ditutupi oleh hal-hal buruk itu. Dia tidak punya rasa takut akan akibat dari perbuatan itu, yang menimbulkan kemelekatan, yang menimbulkan penderitaan, yang bahkan juga sampai membawa kelahiran-kelahiran di alam menderita. Begitu. Nah, ini sifat dari otapa yang semestinya ditumbuh kembangkan dalam batin kita itu, karena kita harus mewaspadai. Sekecil apapun hal-hal yang kita pikirkan itu menghasilkan karma, Ibu Bapak. Ketika cetana itu muncul, disitulah karma terbentuk. Jadi karma itu bukan urusan harus dilakukan melalui tindakan dulu baru disebut karma. Tapi karma melalui pikiran, ketika itu sangat kuat sekali, itu berpotensi membentuk kekuatan, energi yang menggelandang makhluk-makhluk itu berada pada kelahiran apa nantinya. Begitu. Maka kita harus punya otapa ini dikembangkan dalam batin kita. Nah, hiri dan otapa itu juga disebut sebagai pelindung dunia. Kalau seseorang punya rasa malu dan punya rasa takut, pasti ya silanya baik. Punya rasa malu, rasa takut terhadap akibat dari perbuatan buruk, orang itu pasti punya sila yang baik. Tapi kalau hiri otapa saja tidak muncul, jangan berharap orang ini punya moralitas yang baik, ya, yang lurus, yang sempurna. Karena tidak ada hiri dan otapa. Nah, jadi kekayaan punya rasa malu, ya, kekayaan punya rasa takut akan akibat perbuatan buruk itu. Nah, itu harus ditumbuh kembangkan, Ibu Bapak. Nah, ini kekayaan yang keempat. Nah, kemudian kekayaan yang kelima yang disebut sebagai pembelajaran. Ada juga yang menerjemahkan sebagai pengetahuan.
Dalam bahasa Palinya disebut sebagai bahu saca. Ya. Bahu sacanca, si panca, kalau di dalam Manggala Sutta itu. Memiliki pengetahuan, berketerampilan adalah berkah utama. Bahu saca itu pengetahuan, sipa itu keterampilan. Pengetahuan itu apa? Ya, di sini seorang siswa mulia telah banyak belajar, mengingat apa yang telah ia pelajari dan mengumpulkan apa yang telah ia pelajari. Ajaran-ajaran itu yang baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir, dengan kata-kata dan makna yang benar, yang mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna. Ajaran-ajaran demikian telah banyak ia pelajari, diingat, dilafalkan secara lisan, diselidiki dengan pikiran, dan ditembus dengan baik melalui pandangan. Ini disebut sebagai kekayaan pembelajaran. Jadi kita diajak ya sebagai umat Buddha yang memiliki keyakinan terhadap Dharma itu membuktikan sendiri apakah ajaran Dhamma Sang Buddha ini ketika dipraktikkan benar-benar mengentaskan diri dari penderitaan. Kalau kita masih punya keraguan-raguan. Tapi kalau kita itu sudah meyakini bahwa Sang Buddha di dunia ini ya adalah manusia yang sebenarnya karena memahami Dhamma beliau bisa terbebas dari siklus kelahiran. Begitu. Nah, punya pengetahuan itu bermanfaat enggak Ibu Bapak? Jangankan pengetahuan Dhamma ya, pengetahuan umum saja. Ibu Bapak tahu kalau api itu panas, bermanfaat enggak? Kalau enggak tahu api itu panas? Nyebur itu, ada orang bakar-bakar sampah, ada anak kecil misalkan ya tidak tahu kalau api itu panas, bahaya. Ya, datang ke tempat itu terbakarlah dia. Atau tahu colokan ya, stop kontak ya, itu mengandung strum. Kalau anak kecil nggak tahu, apalagi colokan itu letaknya di posisi bawah, tangannya ya masuk-masuk begitu aja. Tapi begitu dikasih tahu, ingat ya sama mamanya, sama papanya dikasih tahu, tidak boleh disentuh, ini bahaya. Nah, dia baru tahu ada bahaya. Ya. Pengetahuan itu manfaatnya adalah untuk melindungi kita, Ibu Bapak. Manfaat utama dari pengetahuan itu sebenarnya adalah untuk perlindungan diri kita. Tapi kalau kita salah, ya, menggunakan pengetahuan itu, nah nantinya juga akan berbahaya juga. Begitu. Apa bedanya pengetahuan dengan keterampilan Ibu Bapak? Saya minum dulu ya. Apa bedanya pengetahuan dengan keterampilan? Siapa yang bisa? Yang bisa jawab dapat hadiah. Apa bedanya pengetahuan dengan keterampilan? Keterampilan itu Kepandaian. dalam hal mesin apa ya, kalau pengetahuan itu wawasan. Oke, luar biasa. Ya. Jawaban yang ya boleh dinilai 80. Ya. Ya. Luar biasa. Ya. Nanti ya, nanti jawabannya yang terbaik adalah jawaban saya. Ya. 100 ya. Ya, ini bercanda saja. Pengetahuan itu adalah segala hal yang kita ketahui. Itu dinamakan pengetahuan, wawasan. Yang kita lihat, yang kita ketahui itu namanya pengetahuan. Baik itu mengetahui karena kita tahu sendiri ataupun diberitahu oleh orang lain. Itu namanya pengetahuan. Nah, keterampilan adalah pengetahuan yang diterapkan. Itu namanya keterampilan. Pengetahuan yang kita ketahui terus-menerus diterapkan, diaplikasikan terus-menerus, itu menjadi keterampilan. Tapi kalau kita nggak pernah pakai, nggak pernah mengaplikasikan, pengetahuan itu nggak bisa jadi keterampilan. Kenapa orang dikatakan terampil menjahit? Padahal teori menjahit itu sederhana. Cara memasukkan benang di jarum, kemudian pola seperti ini. Ya. Karena dia sudah terlatih, seorang penjahit profesional ya, bahkan buat satu pakaian aja nggak lebih dari 3 jam selesai. Tapi ada orang yang baru belajar, kasih teori dulu.
ini ya, nanti cara memasukkan benang begini ya, polanya seperti ini ya, dan lain sebagainya. Baru belajar, buat baju aja 2 hari nggak selesai-selesai, bahkan seminggu nggak selesai-selesai. Tapi seiring dia terus menerus intens ya, menggunakan pengetahuan itu, praktik terus, nah akhirnya dia menjadi orang yang terampil. Memasak juga begitu, keterampilan memasak. Dikasih tahu ya, misalkan masakan ini bumbunya A, B, C, garamnya segini dan lain sebagainya. Kalau orang udah terampil masak itu, ukurannya bukan sendok ibu bapak. Ukurannya apa? Ambil garam, plung, plung. Ini orang yang sudah terampil masak itu. Ya, udah nggak mikir itu nanti garamnya keasinan atau tidak. Begitu di tes, ini cocok. Ya. Tapi orang yang belum terampil memasak, dia akan ragu-ragu. Ini garamnya seberapa ya? Nah, ini jangan-jangan 3 sendok ini garamnya. 3 sendok makan. Ya. Ada jok itu, ya. Memasukkan 3 sendok garam makan, ya. Jadi yang dimasukkan 3 sendoknya, garam dimakan. Ya. Ini karena pengetahuan yang hanya sebatas pengetahuan, pengennya sih terampil, diterapkan, tapi karena pengetahuannya yang dipahami itu salah, akhirnya dalam mengaplikasikan juga bisa salah ibu bapak. Ya. Jadi untuk punya pengetahuan yang memang selaras dengan kebenaran itu tidak mudah, tidak mudah. Harus mengalami masa bahasa sederhananya itu trial and error. Kita akan baru tahu mana sih yang ketika kita coba, oh ini hasilnya nggak bermanfaat, jadi kita nggak pakai. Oh yang bermanfaat kita pakai, ya seperti itu. Itu namanya keterampilan. Jadi pengetahuan yang diaplikasikan itu menjadi sebuah keterampilan. Apalagi intens ya, terus menerus hal itu dilakukan. Keterampilan fotografi, ya. Itu sebenarnya hanya keterampilan melihat cahaya dan mengambil momen. Fotografi, gambar dan cahaya. Ya. Bagaimana itu bisa diambil dengan angel ya, angel. Ya, angle-nya itu dari sudut mana, kemudian mendapatkan gambar seperti apa. Tapi orang yang nggak punya keterampilan itu, ya udah jepret saja, cekrek. Loh, kok cuma kakinya aja ya tiba-tiba. Foto bersama dong, sudah duduk manis. Ternyata yang difoto kakinya aja. Ya. Karena nggak punya keterampilan. Ya. Tapi kalau orang ya punya keterampilan bahkan sisi sudutnya miring sedikit aja, diatur. Mana yang baik, sense itu. Ya, jadi pengetahuan yang diterapkan, dia melihat manfaat kualitasnya. Nah, pengetahuan itu adalah pengetahuan umum ibu bapak. Tapi dalam arti makna yang sebenarnya dalam konsep bahu saca di sini adalah ya punya saca, pengetahuan akan kebenaran. Jadi kebenaran kemarin saya sudah sedikit membahas ya, ada kebenaran yang sifatnya lokia dan ada kebenaran yang sifatnya lokutara. Ya, lokia itu secara kesepakatan hanya berlaku di duniawi ini saja, di dunia ini saja. Sementara kebenaran yang sifatnya itu di atas duniawi, ya kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa istilahnya itu ditolak. Contohnya orang lahir pasti mati, ya begitu. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Apakah bisa orang lahir nggak mati? Tidak bisa. Ya. Jadi kalau lahir pasti mati. Nah ini, bahu saca ini sangat penting untuk bisa kita pahami karena perlu sebagai dasar landasan kita menjalani kehidupan ini. Jadi pengetahuan bahu itu segala pengetahuan akan kebenaran. Dia tahu persis. Ya. Nah, yang keenam. Keenam adalah kedermawanan. Kalau saya pribadi lebih cocok menggunakan satu istilah yang lebih nyaman begitu ya.
Istilah kata caga itu artinya adalah kerelaan hati. Kalau orang Jawa itu lebih tepatnya istilah katanya lilo. Pernah mendengar kata lilo? Nggak tahu di Tegal ada kata lilo enggak ya? Oh, lila. Lila. Rela. Ikhlas. Lila. Ya. Lilo. Kalau orang Jawa lilo, rela. Jadi prinsipnya orang melepas itu harus punya kerelaan hati. Lilo legowo kalau orang Jawa bilang. Batinnya itu punya kerelaan hati. Lilo legowo itu tadi. Tanpa punya rasa lilo, rela melepas itu nggak bisa. Nggak bisa. Orang melepas tanpa kerelaan itu tidak bisa. Sulit. Ya, bisa melepas tapi ada yang tanpa kerelaan. Tapi melepas dalam konsep caga ini maksudnya adalah punya kerelaan hati. Begitu. Ya. Begitu. Jadi kerelaan yang sesungguhnya caga itu. Dan ini istilahnya rasa kedermawanan dari praktik caga ini di sini dijelaskan. Seorang siswa mulia berdiam di rumah dengan pikiran yang hampa dari noda kekikiran. Apa maksudnya hampa? Batinnya bukan hampa kayak ngawang gitu, bukan ya Ibu Bapak. Tapi hampa dari kekikiran. Batinnya nggak ada rasa kikir sama sekali. Sama sekali tidak kikir. Kepada siapa saja. Begitu. Boleh ambil silakan. Ya. Nanti kalau ada kelas pertemuan lagi saya mau cerita tentang kisah dari siswa Sang Buddha yang istilahnya itu praktik kerelaannya luar biasa. Kerelaannya luar biasa. Ya. Tidak gampang ditemui di era zaman sekarang ini. Ya, tidak gampang. Kalau ada langka. Ya, langka. Tahu langka ya Ibu Bapak ya? Bukan lengko ya. Ya, langka, ya. Jadi rasa kekikiran itu tidak ada di dalam kualitas batin orang yang memiliki caga atau rasa kerelaan hati itu. Karena rela itu artinya ya tidak menggenggam, tidak melekati hal itu. Ketika itu difungsikan untuk apa, digunakan untuk apa ya sudah pakai saja. Ya, tidak masalah. Kita itu sebenarnya Ibu Bapak pernah main pingpong? Pernah ya? Apa yang kita terima itu pada akhirnya ya hanya begitu aja. Terima, lempar lagi, terima, lempar lagi. Hanya masalahnya lemparnya mau untuk apa, kemana. Begitu. Menerima sementara waktu, endingnya dipakai ini, dipakai itu. Begitu. Jadi ini harus kita mengerti, supaya kedepannya kita itu tahu loh fungsi utama yang harus kita gunakan untuk mencapai tujuan itu apa dengan kekayaan duniawi yang dimiliki itu. Ya, begitu. Nah, di sini juga dikatakan orang yang dermawan itu bertangan terbuka. Tangannya itu enggak genggam. Ibu Bapak kalau seperti ini ya menggenggam terus begini sampai 50 tahun menderita enggak ini? Terus coba sekarang menggenggam terus. Semakin kuat digenggam. Nanti begitu tangan ini jangankan 50 tahun, 1 jam aja digenggam. Ini sudah kram ini. Tapi begitu orang melepas, ringan. Ini praktik dhamma. Orang itu ketika mau melepas tuh, udah ringan. Enggak apa-apa. Sementara dia dapat, kemudian nanti dipakai lagi, enggak apa-apa. Dapat lagi, dipakai lagi, dapat lagi, dipakai lagi. Untuk hal bermanfaat, kita relakan. Ya. Bukan untuk foya-foya, untuk mabuk-mabukan. Yaitu ya melepas juga, tapi untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi lepaslah untuk sesuatu yang bermanfaat, itu akan melegakan hati kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dia juga bersenang dalam melepas. Melepas dia senang sekali. Sama sekali tidak ada rasa beban begitu. Nanti takut dia miskin, takut dia kekurangan, tidak ada. Benar-benar tidak muncul dalam batin seseorang yang punya kerelaan hati caga. Yang penting dia melepas dan dia yakin
alam semesta itu justru bekerja sebaliknya, Ibu Bapak. Semakin kita melepas, nggak tahu cara kerja kebaikan itu bagaimana. Tapi endingnya begitu kita melepas, justru banyak manfaat yang kita dapatkan, kita peroleh itu. Ya, begitu. Ini kunci yang banyak orang kadang berpikir, kenapa? Berpikir kan kaya itu harus mengumpulkan. Tapi kenapa secara dhamma itu justru sebaliknya? Latihan, melepas. Tentunya melepasnya untuk hal bermanfaat ya. Bukan nanti melepas, oh ya udah saya main judi, saya lepaskan modal sekian. Ya itu beda Ibu Bapak. Ya, itu bukan melepas itu. Itu namanya mengharapkan keuntungan juga. Ya. Tapi melepas itu benar-benar rela, batinnya rela. Ya itu. Nah, kemudian menekuni derma. Ya. Dan bersenang dalam memberi dan berbagi. Ini disebut kekayaan kedermawanan. Orang itu kalau suka berbagi, disenangi atau dibenci? Wah, punya teman yang dermawan, yang murah hati, oh pasti akan didatangi itu. Tapi kalau temannya pelit, oh mau datang aja nggak usah lah, kasih oleh-oleh nggak usah gitu. Orang dia aja pelit begitu ya, misalkan begitu. Ya, ini sifat manusia yang tidak bisa ditipu. Dan kekayaan kedermawanan atau caga itu justru menarik hal-hal positif yang ada di sekitar kita. Orang dermawan akan berkumpul dengan mereka yang dermawan. Sebaliknya orang kikir juga akan bertemu dengan mereka yang kikir. Ya. Nah ini adalah sifat dari cara kerja alam semesta. Dan yang terakhir Ibu Bapak, terakhir adalah kebijaksanaan. Dan apakah kekayaan kebijaksanaan? Di sini seorang siswa mulia adalah bijaksana. Ia memiliki kebijaksanaan yang melihat muncul dan lenyapnya yang mulia dan menembus dan mengarah menuju kehancuran penderitaan sepenuhnya. Ini disebut kekayaan kebijaksanaan. Nah ini pada level seorang Arya ya Ibu Bapak. Jadi kebijaksanaan yang paling mendasar kemarin saya juga menyatakan. Apa sih ciri kebijaksanaan itu? Orang dikatakan sebagai pandita. Ciri dari seorang pandita atau seorang bijaksana ya, itu adalah tidak memilih keburukan. Ciri dari orang bijaksana tidak akan memilih keburukan. Nak para sahetu, nak atas sahetu, nak para sahetu. Entah itu karena didorong oleh diri sendiri ataupun karena dorongan dari orang lain, kelompok lain. Tujuan untuk banyak orang. Orang bijaksana tidak akan memilih keburukan Ibu Bapak. Itu ciri yang paling simpel. Tentunya kenapa dia tidak memilih keburukan? Bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Bisa membedakan hal yang benar dan salah. Bisa membedakan hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Kemudian dia memilih apa yang bermanfaat, apa yang tidak membawa pada penderitaan, apa yang tidak dikatakan sebagai keburukan. Nah ini ciri mendasar orang bijaksana. Nah pada level di atasnya, dia melihat segala sesuatu itu bukan hanya masalah baik dan buruk saja. Ya hanya urusannya muncul dan lenyap saja. Melihat keburukan ya, misalkan kejahatan gitu, ya dia tahu itu kejahatan. Tapi batinnya tidak akan pernah membenci. Tidak pernah juga mau tujuannya untuk menyakiti. Sama halnya seandainya ada hal yang menyenangkan, dia hanya melihat sebagai sesuatu, oh itu memang menyenangkan. Tapi tidak melekati kesenangan itu. Bahkan tidak menggandrungi, tidak menginginkan kesenangan itu juga. Nah ini level batin yang sudah pada kualitas Arya. Maka dia melihat segala sesuatu ya hanya muncul lenyap. Pikiran baik muncul lenyap, pikiran buruk ya muncul lenyap. Ya, tidak ada kebencian, tidak ada kemelekatan. Nah, ini adalah kebijaksanaan. Nah, kalau seseorang dikatakan memiliki 7 kekayaan ini, ya, mereka itu disebut oleh Sang Buddha sebagai orang yang tidak miskin. Hidupnya patut dihormati, patut dihargai. Jadi
Yang dikatakan orang yang tidak miskin itu, yang sebenarnya dalam konteks Dhamma adalah yang memiliki 7 kekayaan ini. Tapi seandainya dia kaya secara duniawi saja, tetapi tidak memiliki kekayaan ini, oh dia disebut orang yang miskin. Orang yang masih harus meningkatkan 7 jenis kekayaan ini dalam batinnya masing-masing. Nah, inilah Ibu Bapak, 7 kekayaan di dalam sutta, ya, rincian 7 jenis kekayaan. Ini para biku adalah ke-7 jenis kekayaan itu. Selesai sudah, ya. Wita Thadana Sutta, kekayaan secara terperinci di dalam Anguttara Nikaya. Ya, 7 jenis kekayaan yang disampaikan oleh Sang Buddha sebagai kekayaan yang harus juga ditumbuh kembangkan dalam batin masing-masing sebagai pendamping kekayaan duniawi. Ya. Terima kasih. Ya. Sudah. 1